Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CPA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab ya, yang mana kita masih membahas buku Durusul Lughat jilid yang kedua, pelajaran yang ke-26 ya, pelajaran yang ke-26. Kita kemarin sudah membaca ya, sudah selesai membaca teks bacaan nas yang ada di pelajaran 26 ini. Sekarang kita masuk ke bagian latihan ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 175 ya, halaman 175. Sudah siap ya? Siap. Ya, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya atau e-booknya masing-masing ya. Sebagaimana kemarin telah disinggung bahwa pembahasan pelajaran yang ke-26 ini berfokus pada pembahasan tentang fi'il mu'tal fa ya. Apa itu fi'il mu'tal fa? Nah, kita akan bahas melalui latihan-latihan yang ada ya. Kita lihat di sini di halaman 175 tamarin apa? Latihan. At-tamrin al-awwal ya. Latihan yang pertama. Hadhihi, coba baca. Hadhihi amsilatun lil fi'li al-mu'tal al-mu'talil fa'i. Ya, al-mu'tal al-fa. Ya, al-mu'tal hadhihi ini adalah amsilatun, contoh-contoh. Ya, ini adalah contoh-contoh lil fi'li untuk fi'il al-mu'talil fa'i. Ya, di situ apa? Al-mu'talul fa'i. Ya, boleh dibaca al-mu'talul fa'i, bisa dibaca al-mu'talil fa'i. Al-mu'talul fa'i kita baca al-mu'talu dengan apa? Marfu. Kalau kita anggap bahwa ini adalah satu istilah yang berdiri terpisah, makanya ada dalam kurung di situ, tidak terkait dengan kata sebelumnya. Kalau kita masukkan terkait dengan kata sebelumnya, berarti apa? Al-mu'tali sebagai na'at dari lil fi'li gitu ya. Nah, tapi di sini apa? Al-mu'talu ya. Hadhihi amtsilatun lil fi'li. Ini adalah contoh-contoh untuk fi'il al-mu'talul fa ya, contoh fi'il yang termasuk dalam kategori mu'tal fa. Nah, apa itu fi'il mu'tal fa? Nah, kita akan jelaskan dulu tentang apa itu fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal itu kalau terjemahan bahasa kitanya adalah kata kerja berpenyakit. Nah, apa itu berpenyakit? Maksudnya yang mengandung huruf penyakit, atau istilah dalam bahasa Arabnya adalah huruf illah. Huruf apa? Illah. Ya, huruf illah. Ain, lam, ta marbutoh tulisannya. Ain, lam, ta marbutoh ya. Huruf illah. Huruf illah bahasa kitanya huruf penyakit. Nah, apa itu huruf penyakit? Huruf penyakit itu adalah ada 3 huruf ya, yang kalau dalam bahasa kitanya untuk pengingatnya huruf-huruf yang terkait atau bernada huruf vokal ya, yang bernada huruf vokal. Huruf vokal itu apa? Kalau dalam bahasa kita tulisan bahasa Indonesia kan a, i, u, e, o. Nah, kalau dalam bahasa Arab nggak ada e, nggak ada o ya, adanya apa? A, i, u ya. Apa itu huruf yang terkait dengan a, i, u? Yaitu huruf alif, kemudian apa? Wawu dan ya. Jadi kalau ditanya huruf penyakit itu ada berapa? Ada 3 apa saja? Alif, wawu, dan ya. Iya, ya, tulis ya, masing-masing ditulis huruf penyakit itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Namanya huruf apa? Mu'tal.
huruf apa? Bukan huruf kalau fi'il mu'tal. Kalau huruf namanya huruf Huruf ilat. iya, huruf illah namanya huruf illah, huruf penyakit, terdiri dari tiga. Anda sengaja ulang-ulang karena ini istilah baru ya, biar apa? Biar paham dulu tentang istilahnya. Kalau kita nggak paham istilahnya nanti bingung ketika kita menjelaskan. Huruf illah itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Nah, itu baru namanya huruf illah. Nah, lalu apa itu fi'il mu'tal? Nah, tulis di situ, antum di catatan masing-masing. Fi'il mu'tal adalah, ya ditulis ya. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf penyusunnya ya ada huruf illah ya. Fi'il yang huruf penyusunnya ada huruf illah. Apa fi'il mu'tal? Fi'il atau bahasa gampangnya fi'il yang mengandung huruf illah ya. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il yang mengandung huruf illah. Iya, artinya di salah satu huruf penyusunnya ada huruf wawu atau huruf ya atau huruf alif gitu. Jadi kalau ada mengandung minimalnya satu, maka dia disebutnya fi'il apa? Mu'tal. Fi'il mu'tal. Nah, ini penjelasannya yang kedua. Kemudian penjelasan yang ketiga ya. Tadi penjelasan pertama tentang apa? Huruf ilah. Huruf ilah itu apa? Kemudian penjelasan kedua fi'il mu'tal ya. Fi'il mu'tal itu apa? Nah, penjelasan yang ketiga ini ada 3 istilah sebenarnya dalam pembahasan ini ya. Nah, pembahasan yang ketiga adalah apa itu fi'il mu'tal fa. Nah, kalau tadi fi'il mu'tal saja. Nah, sekarang apa itu fi'il mu'tal fa yang ada di tulisannya di latihan yang satu ini ya. Hadhihi amthilatun lil fi'li al mu'tal fa. Nah, fi'il mu'tal fa itu apa? Yaitu ya tulis ya. Masing-masing ditulis anak pelan-pelan. Fi'il mu'tal fa adalah fi'il yang huruf pertamanya adalah huruf ilat. Huruf illah. Apa? Fi'il yang huruf pertamanya adalah huruf illah. Iya, jadi huruf illah itu bisa terletak pada huruf pertama, bisa terletak pada huruf kedua, bisa terletak pada huruf ketiga. Nah, kalau terletak di huruf pertama namanya fi'il mu'tal fa. Kenapa disebut mu'tal fa? Karena dengan mengacu pada wazan atau pola fi'il itu seringkali dalam bahasa Arab ya dengan wazan atau pola fa a la. Nah, huruf fa a la. Nah, huruf fa itu kan apa? Huruf pertama. Jadi kalau huruf pertamanya ya itu disebut dengan huruf fa. Kalau huruf kedua disebut huruf fa'ala dari kata fa'ala. Ain. Nah, kalau huruf ketiga disebut huruf lam. Ya, jadi kalau disebut fi'il mu'tal fa artinya huruf ilatnya ada di awal. Nah, kemudian kalau disebut fi'il mu'tal ain berarti huruf ilahnya ada di huruf kedua. Kalau fi'il mu'tal lam berarti huruf ilatnya ada di huruf ketiga. Iya, paham ya? Gampang ya? Jadi wazan fi'il dalam bahasa Arab sebagaimana namanya fi'il itu terdiri dari 3 huruf fa, ain, lam. Nah, fi'il mu'tal fa berarti fa kan huruf pertama. Berarti huruf ilatnya ada di awal. Iya, paham ya? Paham. Ana ulangi sekali lagi, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang apa itu huruf ilah. Huruf ilah itu apa saja? Wawu, alif, dan ya. Iya ya, alif, wawu, dan ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il yang mengandung huruf ilah. Nah, kemudian yang ketiga, apa itu fi'il mu'tal fa? Yaitu fi'il yang huruf pertamanya ada di awal. Huruf pertamanya adalah huruf ilah gitu. Saya pahami ya? Nah, kalau sudah paham, baru kita masuk ke latihan ya yang pertama ini. Hadhihi, ana baca lagi. Hadhihi amthilatun. Ini adalah contoh-contoh lil fi'li untuk fi'il al-mu'tal fa, yaitu mu'tal fa. Lihat contohnya apa? Baca. Wajada. Wajada artinya apa?
mendapatkan atau mendapati. Ya, ini fi'il mu'tal bukan? Fi'il mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf ilahnya. Ada huruf wawu. Ya, wawu ini huruf ilah. Nah, ini fi'il mu'tal fa bukan? Iya. Iya, kenapa? Karena awalnya karena huruf ilahnya di awal. Paham ya? Jadi kalau ditanya, ini fi'il mu'tal bukan? Iya, fi'il mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf wawu. Mu'tal fa bukan? Iya, karena huruf wawunya di awal. depan. Nah, tadi kan huruf ilat ada 3. Wawu, alif, dan iya. Nah, ini wawu termasuk huruf ilat. Paham ya? Paham. Lanjut. Wasola. Iya. Tiba. Wasola artinya tiba atau sampai. Huruf ilat bukan? Huruf ilat bukan, maaf. Fi'il mu'tal bukan? Iya. Iya, kenapa? Karena ada wa. Ada huruf wawu. Ya, mu'tal fa bukan? Iya. Ya, karena wawunya di depan. Iya, gitu ya. Sama semua ini. Kebetulan ini contohnya masih sama, hurufnya wawu semua dan di depan semua. Jadi ini fi'il mu'tal fa. Ya, terus lanjut. Wazana. Iya, artinya menimbang. Iya, lanjut. Wa'ada, berjanji. Iya. Wadha'a, meletakkan. Wahaba, memberi atau memberikan. Nah, terus wajaba yajibu, wajib, harus. Nah, seharusnya atau wajib. Nah, lanjut. Waqafa, berhenti. Ya, waqafa berhenti. Waqaf. Iya, waqaf ada tanda waqaf gitu kan. Nah, tanda berhenti. Ya, waqafa berhenti. Ya, bisa berhenti. Berhenti atau berdiam diri sama. Lanjut. Nah, ini apa? Huruf mu'tal fa. Semua ini baru contoh fi'ilnya. Bisa dipahami di sini? Insyaallah. Iya, baik, kita langsung lanjut ke at-tamrin ats-tsani ya. At-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua ya. Baca perintahnya. Ta'ammalil misali. Perhatikanlah contoh-contoh. Jadi apa? Objek maf'ulun bihi. Nah, ta'ammalil misala. Ya, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah, summaktub. Kemudian tulislah. Mudhari'i. Kemudian tulislah titik-titik. Tulislah ini objek. Mudhari'a af'ali mudhafun ilaih. Mudhari'a. Mudhari'al af'ali atiyati. Al-atiyati. Nah, ya. Ta'ammalil mithala. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Summaktub. Kemudian tulislah mudhari'al af'alil atiyati. Kemudian tulislah bentuk-bentuk fi'il mudhari'nya dari fi'il-fi'il berikut. Ya. Contoh, coba contohnya. Wajada. Langsung baca fi'il mudhari'nya. Yajidu. Ya, wajada yajidu fi'il mudhari'. Wajada yajidu. Ya, wajada ini fi'il madi, yajidu fi'il mudhari'. Oke. Artinya apa? Tadi mendapatkan atau mendapati. Nah, kemudian dalam kurung ya, ada dalam kurung di situ asluhu, asalnya adalah yaujidu ya. Kata yajidu asalnya adalah yaujidu. Kenapa asalnya yaujidu? Kita lihat seperti kata dhahaba ya. Atau bukan dhahaba, ini apa? Wazannya kan wazan fa'ala yaf'ilu ya. Apa yang fa'ala yaf'ilu contohnya? Contohnya doroba yadribu ya, yang wazannya sama. Doroba yadribu. Lihat, doroba yadribu. Kata do-nya kan harusnya apa? Sukun kan? Kata do-nya kan sukun. Maka wawunya sukun. Doroba yadribu. Yadribu menjadi yaujidu. Ini wajada menjadi yaujidu. Jadi aslinya yaujidu. Ya, seperti doroba yadribu, wajada yaujidu. Bisa ditangkap kan? Iya. Nah, aslinya yaujidu. Hudhifat minhu ya.
Hudzifat minhu. Dari kata tadi yaujidu, hudzifat. Dihapus. Apa yang dihapus? Al-wawu, huruf wawunya. Kata yaujidu, ketika wawunya dihapus menjadi yajidu. Nah, kenapa dihapus? Karena huruf ilah Iya, karena itu penyakit. Yang namanya penyakit harus dihilangkan. diangkat, dihilangkan itu. Analoginya Amputasi. iya, diamputasi. Analoginya begitu. Kenapa disebut huruf penyakit, huruf illah? Ya, karena pada kondisi-kondisi tertentu huruf penyakit ini harus diangkat, harus dibuang gitu. Nangkep ya? Kenapa filosofinya ibaratnya? Kenapa dia disebut huruf penyakit? Karena terkadang pada kondisi tertentu, contohnya di sini adalah ketika berubah jadi fi'il mudhari, maka huruf penyakitnya harus dibuang, dihilangkan. Yajidu, wajada, yaujidu menjadi yajidu. Paham di sini? Paham. Oke, inilah spesialnya daripada fi'il mu'tal ketimbang fi'il yang biasa. Kalau fi'il yang biasa tadi contohnya doroba menjadi yadribu, nggak ada yang dibuang kan? Nah, ini ada yang dibuang yaitu wawunya. Oke? Paham ya? Sekarang lanjut latihannya. Waqafa. Iya. Yakifu. Iya, waqafa menjadi yakifu. Ada yang dibuang nggak? Ada. Yaitu huruf waw. Huruf penyakitnya yaitu huruf waw. Aslinya apa? Aslinya yaukifu. Iya, waqafa menjadi yakifu. Aslinya yaukifu menjadi yakifu. Kenapa harus dibuang? Karena itu penyakit. Gitu. Harus dibuang, harus diangkat. Nah, lanjut. Apa tadi istilah antum? Diamputasi. Ya. Lanjut. Wazana yazinu. Wazana fi'il mudhari'nya adalah yazinu, artinya menimbang. Ada yang dibuang? Ada huruf wawu. Kenapa? Karena penyakit. Iya, karena itu huruf penyakit. Karena itu penyakit. Karena ulang-ulang terus gini supaya apa? Supaya nempel ya, supaya terngiang-ngiang dan nempel. Nah, lanjut. Wasola yasilu. Naam, wasola menjadi yasilu fi'il mudhari'nya. Yasilu artinya sampai atau tiba gitu. Ada yang dibuang kan? Huruf waw. Aslinya apa? Yausilu. Nah, lanjut. Wajaba yajibu. Nah, aslinya yaujibu. Bagus. Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Aslinya yau'idu. Artinya sama ya tadi yang seperti di atas ya, artinya berjanji. Kemudian walaja yaliju. Iya, artinya masuk. Walaja yaliju. Ya, artinya masuk sama ya. Dengan apa? Dakhala. Lihat ada dalam kurungnya di sampingnya apa? Walaja maknahu. Walaja maknanya adalah dakhala. Maknanya dakhala, masuk ya. Aslinya apa tadi? Walaja yaliju? Yauliju. Ya, terus lanjut. Wadoa yadhi'u. Wadoa yadhi'u. Bentar. Wadoa apa fil wazannya apa? Bukan yaudi'u. Yaudo'u. Lihat ininya menjadi yado'u, wawunya dihilangkan. Lihat dalam kurung tuh. Wado'a dalam kurung ada kan? Ada. Ya, wado'a mudhari'uhu yado'u, bukan yadi'u. Kenapa? Li'annahu mithlu, karena ia mirip dengan kata dhahaba. Dhahaba kan yadhabu. Jadi wazan apa? Wazannya fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhabu. Beda dengan yang tadi wajada yajidu. Fa'ala yaf'ilu, tapi apa? Fa'ala yaf'alu. Ya, jadi wado'a asalnya do'u. Asalnya yaudo'u. Wawunya dihilangkan menjadi yado'u. Coba ulangi wado'a. Wado'a yado'u. Iya, wado'a yado'u. Nah, apa namanya artinya? Meletakkan. Terus wahaba. Wahaba sama dengan wado'a, dia wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Ya, bukan yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Nah, wahaba yahabu. Nah, wahaba menjadi yahabu. Aslinya yauhabu. Iya, aslinya yauhabu menjadi yahabu. Ya, lihat dalam kurung wahaba mithlu wado'a. Ya, wahaba itu seperti
wadu'a. Maksudnya wazannya sama dengan wazan wadu'a. Fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Jadi yauhabu. Wawunya hilang. Jadinya apa? Yahabu. Ya. Artinya memberikan. Memberi atau memberikan. Nah, satu latihan lagi sekarang. Ta'ammalil mithala. Latihan yang ketiga, tamrin atsalis. Perhatikanlah contoh. Tsumma do'. Kemudian letakkanlah. Ya, tsumma do', letakkanlah al-amra minal af'alil atiyati. Letakkanlah fiil amr, ya. Letakkanlah fiil amr dari fiil berikut. Nah, kalau tadi fiil mudhari, nah kita belajar fiil amr. Nah, coba baca contohnya. Takifu kif. Takifu artinya apa? Kamu berhenti atau berdiam diri atau berdiri. Ya, boleh juga, ya. Kita katakan berhenti aja, ya. Takifu, kamu berhenti. Nah, kemudian jadi fiil mudhari'nya kif, artinya apa? Berhentilah. Iya, berhentilah. Nah, lihat penjelasannya. La yahtaju ilal hamzah. Ya, la yahtaju ilal hamzah. Ya, tidak membutuhkan apa? Hamzah. Kepada hamzah, tidak membutuhkan hamzah. Li'anna, ya, awalahu, karena awalnya adalah mutaharrikun. Karena awalnya adalah huruf berharokat. Ya, maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kan kalau dalam fiil apa? Amr kan ada hamzah biasanya di depannya. Ya, contohnya kata doroba yadribu. Fiil amrnya apa? Idrib. Nah, ada kata idrib, i di depan itu hamzah namanya. Nah, dalam fiil mu'tal itu enggak membutuhkan apa? Fiil mu'tal fa tidak membutuhkan hamzah di depan. Maksud dari kalimat la yahtaju ilal hamzah li'anna awaluhu mutaharrikun. Karena awalnya adalah huruf apa? Berharokat. Apa huruf qafnya? Saya kata idrib, huruf depannya sukun kan? Nah, jadi enggak perlu ikif gitu. Enggak perlu apa? Ikif, tapi apa? Cukup kif. Nah, ini kekhususan lagi tentang fiil mu'tal. Khususnya di sini pembahasan fiil mu'tal fa. Untuk fiil mu'tal fa, polanya seperti ini. Taqifu menjadi kif. Huruf ta'nya dihilangin, huruf depannya dihilangin, huruf apa? Mudhari'ahnya, huruf fiil mudhari'nya, kemudian huruf terakhirnya disukunkan. Gampang kan? Taqifu kif. Ya, taqifu kif. Ya, asalnya kalau mau kan waqafa. Kalau mau dijelaskan lagi isinya kan doroba yadribu idrib. Waqafa asalnya kan yauqifu iukif gitu. Nah, iukif. Enggak usah iunya, enggak usah. Susah. Kan asalnya huruf wawunya dihilangin dulu kan. Setelah huruf wawunya dihilangin, hamzanya pun dihilangin. Jadi kif saja. Ya. Paham ya? Paham. Nah, lanjut. Sekarang latihannya. Gampang insyaallah. Tazinu zin. Iya, tazinu zin gitu aja. Tazinu artinya kamu wazana yazinu. Ya, ini tazinu kamu. Kan biasanya yang diperintahkan kan kamu, ya. Kamu. Makanya pakainya apa? Tak di sini kamu. Tazinu. Menimbang, kamu menimbang. Nah, kalau zin timbanglah gitu. Gampang ya? Zin. Huruf depannya hilang, akhirnya disukunkan zin. Nah, lanjut. Ta'idu id. Iya, ta'idu id. Artinya apa ta'idu? Artinya kamu berjanji. Kamu berjanji. Kalau id berjanjilah. Ya, gampang. Terus lanjut. Tahabu asalnya apa? Wahaba yahabu gitu kan. Wahaba yahabu. Artinya apa? Memberi. Nah, kalau tahabu berarti artinya kamu memberi. Fi'il amarnya? Fi'il amarnya hib. Lihat hanya kasro apa? Hanya fathah. Jadi tetap fathah gitu ya. Kalau tadi menjadi zin karena memang tazinu kan zin. Iya. Terus apa tadi? Ta'idu menjadi id karena memang kasro. Tapi ini tahabu. Jadi tetap. Jadi yang dibuang taknya saja, hanya tetap apa? Fathah seperti asalnya di fi'il mudhari. Menjadi apa? Tahabu menjadi hab. Kan ada doanya. Rabbana
hab lana, ya Allah berikanlah kepada kami, hab gitu. Nah, Iya. tahabu Hab. menjadi hab, artinya berilah. Berilah. Nah, terus lanjut tado'u, Tado'u artinya art- kamu kamu meletakkan. asalnya apa? Wadoa Iya, yado'u, ya wado'u, wadoa wado'u. yado'u, ya menjadi tado'u, kamu Kamu meletakkan. meletakkan. Ya, fi'il amarnya Do, ya. Kenapa bukan de'? karena Karena memang do-nya do-nya fathah. Iya, nggak usah dirubah. Dirubah. Tado'u menjadi do. artinya letakkan. Letakkanlah. Gampang kan? Gampang. Gampang. Kita ulangi, baca cepat saja dari awal. Ya, anak bacakan, ulangi. Takifu kif, coba. Takifu kif. Terus tazinu zin. Tazinu zin. Ta'idu id. Ta'idu id. Tahabu hab. Tahabu hab. Tado'u do'. Tado'u do. Iya, gampang kan? Nah, untuk ulang-ulangi lagi nanti ya setelah ini latihan 1 dan latihan 2 biar lebih nempel di kepala. Ya, mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.